step-stepnya, langkah-langkahnya kalian gimana kalau misalnya nerima barang tersebut. Dari kalian terima paket sampai kalian cuci. Ini adalah barang-barang yang sering banget kalian tanyain di inbox aku ya. Kirim paket merupakan sebuah amanah, tetapi kita malah kayak zombie, ditakutin, bahkan ada yang gak mau terima paketnya. Halo guys, welcome back to my channel. Di situasi Indonesia saat ini yang sedang banyak corona di mana-mana mewabah nih guys, gua mau bikin video untuk ngebantu kalian supaya kalian gak usah merasa khawatir kalau kalian beli barang dari Cina atau dari negara-negara yang terinfeksi corona, termasuk barang-barang yang dikirim dari Indonesia sendiri nih guys. Gue juga sedikit prihatin dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Nah, makanya gue bikin video ini supaya lu semua gak khawatir lagi. Dan gue bikin stepnya dari pertama kali barang itu kita terima sampai barang itu dicuci dan sampai barang itu bisa kita pakai. Nah, semoga video ini membantu kalian. Gue sendiri cukup agak-agak miris juga ya hati gue. Kenapa? Karena gue mendapat satu statement nih guys dari salah satu kurir di Indonesia. Dia kasih aku message seperti ini nih guys. Saya kurir dari salah satu ekspedisi di Indonesia. Kirim paket merupakan sebuah amanah, tetapi kita malah kayak zombie, ditakutin, bahkan ada yang gak mau terima paketnya. Nah, ini bikin aku sangat-sangat miris hati aku ya guys. Kenapa? Karena kan kurir itu juga kan dia bertugas hanya untuk menyampaikan paket kan, tapi kan karena kayaknya banyak orang-orang yang ngelihat paket aja udah takut gitu kan. Terus apalagi jangankan kurir ya, aku sendiri aja seorang awam yang kalau misalnya pergi ke toko terus aku batuk sedikit aja terus orang-orang udah menghindar. Nah, itu agak sedikit bikin hati jadi kayak gimana gitu kan. Nah, makanya aku mau memperjelas lagi ke kalian. Aku sih bukan dokter atau ahli ya, cuman aku menyampaikan dari berbagai macam informasi yang aku dapat. Dari informasi yang aku dapat itu aku mau ulangin lagi ke kalian. Kalau misalnya virus itu tidak bisa menempel di benda mati nih guys. Kenapa? Karena itu tergantung rentan waktunya guys. Jadi kalau misalnya virus itu menempel dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, memang kemungkinannya ada untuk menular. Tapi kalau misalnya itu sudah lebih dari 24 jam, virus itu otomatis mati. Kenapa? Karena virus corona ini membutuhkan insang untuk dia hidup guys. Jadi kalau misalnya dia nggak punya insang alias dia nempel di benda mati selama lebih dari 24 jam, itu virus itu akan mati guys. Nah, keterangan itu aku dapat, kalian bisa cek di inbox aku di bawah. Keterangan itu aku dapat dari mana, supaya kalian nggak perlu lagi khawatir kalau misalnya ada barang yang kalian beli dan dikirim dari negara-negara yang terinfeksi corona. Kenapa? Karena barang itu pada saat dikirim dia kan keadaannya panas guys di dalam sebuah paket. Dan itu dikirim guys melalui perjalanan yang cukup lama. Kalau misalnya dari Cina itu membutuhkan waktu kurun 7 hari untuk sampai ke Indonesia atau negara-negara lainnya guys. Jadi kemungkinannya virus itu sudah mati di dalam paket tersebut karena dia sudah panas, terkena panas, dan dia nggak bisa juga hidup lebih dari 24 jam di benda mati. Oke guys, berikut kita simak video yang akan aku sampaikan mengenai step-step gimana cara kalian membersihkan barang-barang yang kalian beli. Ini adalah barang-barang yang sering banget kalian tanyain di inbox aku ya. Ini adalah contohnya. Oke, yang sekarang pertama adalah baju. Ini adalah stocking. Kita lihat gimana caranya aku ngebersihin stocking ini ya. Oke, kalau jenisnya baju, kalian isi air sampai penuh. Terus kalian ambil karbol. Kalian masukin sedikit, kalau ada detol pakai detol. Di situ kalian masukin gitu. Cukupnya aja.
doang. Terus abis itu kalian masukin bajunya, kalian rendam, tunggu sampai 1 jam gitu. Setelah 1 jam kalian masukin mesin cuci. Kalian masukin deterjen. Dan cuci. Dan yang kedua, kita lihat gimana caranya aku ngebersihin jam tangan. Oke guys, kalau mau bersihin jam tangan itu pakai alkohol. Tinggal kalian lap di setiap sisinya. Oke, kayak gitu guys. Oke, yang sekarang yang ketiga itu gimana caranya untuk make up dan juga lipstick. Dan yang berikutnya gimana caranya ngehandle ini kutek. Oke, untuk kutex ya guys, panasin dulu air panasnya sampai mendidih, benar-benar mendidih ya guys. Nah ini kan airnya udah mendidih ya guys, kita matiin. Nah, setelah kita matiin, kita masukin ini teksnya ke dalam sini, kayak gitu, dan diemin. Diemin aja sampai airnya udah nggak panas lagi. Yang keempat, gimana caranya, yang berikutnya, gimana caranya ngehandle kacamata. Yang berikutnya, gimana caranya aku ngebersihin vape. Pertama kalian ambil dulu ini alkohol, persenannya terserah, ya ini aku dapat 70%. Terus kalian pakai kapas. Lalu permukaan vapenya kita usap pakai alkohol. Bagian sininya cukup hanya bagian luarnya aja. Oke, seperti itu untuk HP. Dan yang terakhir, gimana caranya aku ngebersihin sepatu.
Kalau untuk sepatu yang mesti kalian siapin itu adalah sikat gigi bekas, air, lalu karbol. Kalau aku sih pakainya karbol ya, karena nggak punya detol. Kalau misalnya kalian punya detol, pakai detol boleh. Masukin. Lalu kalian sikat di setiap bagiannya sampai ke dalam-dalamnya. Di semua bagiannya ya guys. Nah, kalau sudah, aku sudah siapin kapas, terus kalian tinggal lap. Nah, kalau sepatu tergantung jenis barangnya ya. Kalau ini kulit, jadi aku bisa pakai air ini, detol. Tapi kalau misalnya bludru atau kain, lebih baik kayak kalian lap-lap aja gitu, kayak pakai gini, cuma diginiin, dilap. Terus kalau bludru kalian cuma tinggal gosok-gosok aja, terus kalian jemur di terik matahari. Kayak gitu ya guys untuk sepatu. Setelah membersihkan barang, cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Pakai ke sela-selanya. Supaya kuman dan virus-virus tidak menempel pada tangan. Oke, selesai. Nah, gitu guys videonya. Gimana? Ada nggak barang yang kalian beli? Salah satunya di video yang aku udah sampaikan. Kalau misalnya nggak ada, kalian kategorikan sendiri ya, apakah barang itu bisa dilap, dijemur, atau dicuci. Jadi kalian sendiri yang menentukan ya guys. Oke, sekian video dari aku, dan jangan lupa selalu aku ingatkan kalau misalnya kalian sudah membersihkan barang-barang tersebut, jangan lupa cuci tangan kalian dengan bersih. Oke guys, semoga video aku membantu kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis loh kata Bang Atta. Thank you ya, bye-bye.